bahwa orang yang pertama kali salat menghadap Baitullah Al-Haram adalah Bara ibnu Ma'rur. Siapa? Bara ibnu Ma'rur. Itulah yang pertama kali sahabat Nabi SAW yang salat menghadap Baitullah Al-Haram. Jadi begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 141 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kalian apa yang kalian usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat ini hanya pengulangan sebenarnya dari ayat sebelumnya, ketika orang-orang Yahudi mengklaim, dan juga orang-orang Nasrani juga sama, bahwa mereka di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat selanjutnya tidak perlu kita jelaskan karena ini pelengkap saja. Kita masuk pada ayat yang ke-142. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akal itu di antara manusia pasti akan berkata, apakah yang memalingkan mereka kaum muslimin dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah arah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perintah pengalihan kiblat. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu Nabi bahwa nanti kiblat itu akan dialihkan, dan semata-mata engkau berpaling dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram, maka akan banyak orang-orang yang kurang akal, baik dari kalangan Yahudi, orang-orang musyrik ataupun munafik. Pasti mereka akan mencela kamu dan mengatakan, mengapa mereka orang-orang Islam memalingkan kiblat dari kiblat yang mereka dahulu berkiblat di situ? Artinya bahwa hanya semata-mata Rasul sallallahu alaihi wasallam memalingkan kiblat itu nanti akan banyak kritikan. Dan para ulama sejarah mengatakan bahwa orang yang pertama kali salat menghadap Baitullah Al-Haram adalah Bara ibnu Ma'rur. Siapa? Bara ibnu Ma'rur. Itulah yang pertama kali
sahabat Nabi SAW yang salat menghadap Baitullah Al-Haram. Jadi begini kisahnya. Bara ibn Ma'rur ini adalah salah satu sahabat yang as-sabiqun al-awwalun dari kalangan orang Ansar. Dia mengikuti baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua. Jadi Bara ibn Ma'rur ini ketika bersama rombongannya dari Madinah melakukan perjalanan ke Mekah untuk membaiat Rasul dalam baiat Aqabah yang kedua. Tiba-tiba di tengah jalan datang waktu salat. Maka para sahabat dari kalangan Ansar ini semua salat. Semua menghadap Baitul Maqdis kecuali Bara. Bara malah menghadap Baitullah Al-Haram. Jadi ditegurlah sama kawan-kawannya. Bara, kenapa engkau menghadap Baitullah Al-Haram? Bukankah Rasul salat menghadap Baitul Maqdis? Kata Bara ibn Ma'rur, entah kenapa aku tidak sanggup membelakangi Ka'bah, sehingga aku malah menghadap Ka'bah. Pokoknya aku tidak tahu, pokoknya aku tidak mau membelakangi Ka'bah itu. Jadi dia tidak memberikan alasan yang jelas, hanya dia tidak mau membelakangi Ka'bah saja. Makanya dia salat mengarah ke Baitullah Al-Haram, yang lainnya mengarah ke Baitul Maqdis karena belum ada peralihan kiblat. Ketika kemudian rombongan ini sampai kepada Nabi SAW pada pembaiatan Aqabah yang kedua, jadi orang-orang Ansar ini melaporkan bahwa di tengah jalan mereka salat, kami semua menghadap Baitul Maqdis kecuali Bara ibn Ma'rur. Maka Nabi SAW memanggil Bara ibn Ma'rur dan meminta alasannya. Maka alasan Bara persis seperti yang dikatakan ketika ditanya orang-orang Ansar kawan-kawannya. Maka Rasul mengatakan, ya Bara, kalau engkau mau sabar, pasti kiblat itu akan dipalingkan, asal kau sabar saja. Seolah-olah Nabi SAW sudah ada firasat bahwa Allah akan memalingkan kiblatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa Bara ibn Ma'rur inilah sahabat yang pertama kali menghadap Baitullah Al-Haram saat melaksanakan salat. Taib. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kebencian orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik dan juga munafik saat peralihan kiblat itu. Jadi orang-orang musyrik Arab, khususnya orang-orang Mekah, ketika Nabi SAW mereka mendengar mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitullah Al-Haram, maka orang-orang musyrik menganggap bahwa sebentar lagi Muhammad akan pulang ke tempat kelahirannya dan akan meninggalkan agama barunya dan akan bergabung lagi dengan kami. Itu prasangka orang-orang musyrik Arab. Mereka kan tidak tahu menahu soal pengalihan kiblat, sehingga mereka hanya mengira-ngira saja. Oh, Muhammad itu mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram itu karena sudah mulai meninggalkan agama barunya, agama yang ia dakwahkan dan akan kembali kepada kesyirikan. Itu alasan orang-orang musyrik. Lain pula dengan alasan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa ajaran Nabi SAW adalah ajaran yang tidak istiqamah. Masa sekali-kali menghadap Baitul Maqdis, kok sekarang beralih ke Baitul Al-Haram? Ini agama apa? Lah orang-orang munafik pun sama dengan alasan orang-orang Yahudi, tetapi orang munafik itu mereka mengatakan seperti itu dengan mengatakan agama Muhammad itu agama bingung, kadang menghadap Baitul Maqdis, kadang menghadap Baitul Al-Haram. Tetapi orang munafik mengucapkan kalimat itu karena istihza'an. Istihza, hendak mengolok-molok Nabi.
hendak merendahkan Nabi SAW, maka mereka mengatakan seperti itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nas. Akan ada orang-orang yang kurang akal dari kalangan manusia itu. Mereka berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang memalingkan mereka orang-orang Islam itu dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat, maksudnya Baitul Maqdis? Kok sekarang sudah beralih? Ada apa? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan jawabannya kepada Rasul. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Terserah Allah. Allah yang memiliki arah timur ataupun arah barat. Mau menghadap ke Baitul Maqdis, mau menghadap ke Baitullah Al-Haram, terserah Allah. Itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, apakah peralihan kiblat Nabi SAW dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram itu ijtihad Nabi? Memang Nabi berijtihad. Ataukah ini perintah Allah? Ini menjadi polemik khilaf para ulama. Ada yang mengatakan itu ijtihadnya Nabi. Tapi pendapat yang kuat, ini bukan ijtihad Nabi, ini perintah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi SAW mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram. Karena begini Bu ya, jadi ketika Rasul berada di Mekah, Nabi SAW bisa menghadap dua kiblat. Karena Rasul biasanya sholat di antara dua rukun. Sehingga kalau umpamanya seandainya Baitul Al-Maqdis sebelah sana, kemudian Ka'bah di sini, maka Rasul akan kemudian menjadikan dua kiblat. Jadi diarahkan ke Ka'bah, yang kemudian kalau diluruskan itu sampai ke Baitul Maqdis. Itulah kebiasaan Rasul. Dia akan mengarah kedua kiblat ke Mekah dan ke Palestina. Kalau di Mekah. Tapi setelah hijrah kan tidak bisa, karena masing-masing membelakangi masalahnya. Kalau Nabi menghadap Baitul Maqdis, secara otomatis Mekah di belakangnya. Tapi kalau menghadap Mekah, secara otomatis Baitul Maqdis di belakangnya. Kan tidak bisa meluruskan. Ya. Tetapi Nabi SAW sangat ingin kalau kiblat itu dialihkan dari Baitul Al-Maqdis ke Baitul Al-Haram. Tapi Rasul tidak meminta. Dan ini sebagai adab Rasul kepada Allah. Rasul hanya berkeinginan saja. Sebagaimana perkataan Bara, Rasul itu cinta kalau seandainya Ka'bah itu menjadi kiblat. Dari sini maka turun ayat, fawalli qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardah. Aku lihat engkau selalu mengarah-arahkan wajahmu ke langit. Dan Allah paham, maka Allah mengatakan sekarang arahkan wajahmu ke Baitullah Al-Haram. Maka terjadilah peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Ya. Kemudian Allah mengatakan yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ketika Allah mengatakan qulillah al-masyriq wal maghrib, katakan milik Allah timur dan barat, Dia memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin membungkam pernyataan orang-orang musyrik, pernyataan orang-orang Yahudi ataupun pernyataan orang munafik, bahwa kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh dibantah, tapi kita katakan sami'na wa ata'na. Karena di sini kalimatnya, katakan ya Muhammad, ini jawabanku kata Allah. Milik Allah lah timur dan barat, terserah Allah. Allah memerintahkan awalnya ke Baitul Maqdis, tiba-tiba Allah perintahkan ke Baitul Al-Haram, terserah Allah. Maka kewajiban kita hanya sami'na wa ata'na saja, mendengar dan juga taat, tidak boleh membantah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau kita kemudian menyerahkan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Maka Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Imam Ibnul Qayyim mengatakan disebut sirat, jalan, itu berbeda dengan at-tariq. Sama-sama bahasa Arabnya jalan. Jalan itu sirat disebut jalan, tariq disebut jalan juga. Tetapi orang Arab ketika mengistilahkan sirat itu berbeda dengan mengistilahkan tariq. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, orang Arab kalau menyebut jalan dengan bahasa sirat itu kalau terkumpul 6 syarat. Kalau terkumpul 6 syarat baru dikatakan sirat. Kalau tidak terkumpul maka dikatakan tariq. Ya. Pertama, harus mustaqimah, harus lurus. Tidak boleh belok sana, belok sini, tidak boleh. Maka disebut sirat itu jalan yang lurus, bukan jalan yang berkelok-kelok. Yang kedua, aqsar. Jalannya harus lebih dekat. Bahasa kita jalan pintas. Kalau jauh itu bukan sirat, itu namanya tariq ya, dalam bahasa Arabnya. Kemudian yang ketiga harus wadih, jelas. Jalannya jelas, terang. Kalau di sana kemudian kita berjalan, kemudian di tengah jalan gelap, itu bukan sirat, itu bisa dikatakan tariq. Kemudian yang keempat, muttasi, harus luas jalannya. Kalau sempit jalannya bukan disebut sirat, harus luas dia. Kemudian juga yang nomor 5, al-musilil maksud, harus sampai ke tujuan. Harus sampai ke tujuan. Kalau tidak sampai ke tujuan, umpamanya ada jembatan yang retak gitu ya, ada jembatan yang terputus, itu sudah sampai ke tujuan namanya. Ya, karena akan terhalang dengan jembatan yang terputus kan itu. Jadi jalan itu harus betul-betul menyampaikan ke tujuan kita. Dan yang terakhir harus muta'ayyin. Memang itu jalannya, bukan yang lainnya, itu jalannya. Jadi tidak ada jalan alternatif, memang itu jalannya. Nah, itulah kalau sudah terkumpul 6 perkara disebut sirat. Pertama lurus, yang kedua dekat, yang ketiga jelas, yang keempat lebar, yang kelima menyampaikan ke tujuan, dan yang terakhir tidak ada jalan kecuali lewat situ. Itulah disebut sirat. Makanya kalau seandainya kita ini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, minimalnya 17 kali kan dalam sehari. Apa doa ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, kepada kami, jalanmu yang lurus. Berarti kalau disebut jalan yang lurus, maksudnya adalah jalan yang mengantarkan kita ke surga. Di mana jalan yang mengantarkan ke surga itu tidak belak-belok, lurus direct. Kemudian lebih dekat. Kemudian jelas. Kemudian lebar sehingga kita tidak sempit. Kemudian akan sampai ke tujuan surga, dan memang itulah jalannya, dan itulah syariat. Itulah Islam. Itulah ajaran Nabi SAW. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti kita telah mengikuti sirat al-mustaqim. Karena dengan Al-Quran dan Sunnah kita akan lurus. Tidak mungkin belok, tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin ikut setan. Sebagaimana Rasul mengatakan ketika menggaris sebuah garisan, inilah jalanku yang lurus. Kemudian Rasul menggaris kiri kanannya, ini jalan-jalan yang bengkok-bengkok ini banyak setan, jangan ikut. Ya. Kemudian kalau kita ikut Al-Quran dan Sunnah, maka jalan ke surga itu lebih dekat. Kemudian kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka jalan ke surga itu sangat jelas.
Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka jalan ke surga itu sangat luas. Dan kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti akan mencapai kita ke tujuan surga. Dan tidak ada jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga kecuali Al-Quran dan Sunnah. Itulah maksud as-sirat di sini. As-sirat al-mustaqim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang peralihan kiblat ini, sebenarnya Nabi SAW berkiblat ke Baitul Maqdis itu karena ingin mencocoki orang-orang Yahudi. Awalnya Rasul itu ingin lebih mencocoki orang Yahudi dibandingkan orang musyrik. Kenapa? Karena orang Yahudi itu punya kitab masalah. Sama dengan orang Nasrani kan punya kitab. Jadi kalau tidak ada perintah dari Allah, maka Rasul akan berusaha mencocoki orang Yahudi. Karena orang Yahudi punya kitab, jangan-jangan itu memang perintah dalam kitab mereka, sementara kitab mereka adalah kalam Allah. Tetapi kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan dan melarang Nabi SAW dengan turunnya ayat per ayat, ayat demi ayat dan begitu seterusnya, mulailah kemudian Rasul menyelisih orang-orang Yahudi karena sudah ada perintah Allah. Makanya ketika belum ada perintah Allah Subhanahu wa taala tentang peralihan kiblat, 3 tahun Rasul di Mekah, Rasul masih menghadap Baitul Maqdis walaupun disejajarkan dengan Mekah. Kemudian setelah hijrah juga masih menghadap Baitul Maqdis selama, ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Baru setelah 17 bulan atau 16 bulan Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, barulah kemudian turun ayat tentang peralihan kiblat. Tapi Rasul sudah tahu, semata-mata kiblat dialihkan pasti akan dijadikan pembicaraan manusia. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Pasti orang-orang safih, orang-orang bodoh itu akan bicara, dan betul. Bahkan ada sebagian yang murtad. Bahkan orang-orang munafik mencela Nabi. Orang-orang Yahudi mengatakan agama mencela-mencela, agama bingung dan begitu seterusnya. Bahkan orang musyrik menyangka Rasul akan kembali ke agama musyriknya. Macam-macam manusia itu ketika itu mengolok-olok Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sudah tahu, karena Allah sudah kasih tahu. Maka Nabi SAW seolah-olah Allah katakan jangan kau hiraukan ucapan mereka. Karena disebut safih itu artinya khafiful aqli, akalnya ringan, akalnya sedikit. Dan seorang penyair mengatakan bahwa melawan orang yang akalnya sedikit itu dengan cara diam. Jangan dilayan bu, kalau ada orang setengah gila, nanti menjadi gila. Ya, karena orang gila ini kayak orang bisu, kadang-kadang nular. Ibu nggak bisu, ngomong sama orang bisu, nular kan bu. Akhirnya ibu jadi bisu juga pakai isyarat ini kan. Ngomong sama orang gila itu kayak gitu tuh. Maka ibu ikut gila, makanya melawan orang gila ini diam saja. Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala katakan diam saja. Sudah, arahkan saja kiblatmu dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama juga mereka akan tahu. Jadi Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis tadi 3 tahun di kota Mekah sebelum hijrah, 16 atau 17 bulan setelah hijrah Nabi SAW baru ada peralihan kiblat. Lah peralihan kiblat sendiri, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada maksudnya. Ada maksudnya, ada hikmahnya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kiblat gitu ya? Apa sih hikmahnya? Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi bersabda, "Innal yahuda la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala yaumil jum'ati allati hadana Allah ilaiha wa dhallu anha wa 'alal qiblati allati hadana Allah ilaiha wa dhallu anha wa 'ala qaulina khalfal imami amin." Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat, orang Yahudi itu tidaklah mereka hasad kepada kita
kecuali karena 3 perkara. Pertama, mereka hasad dengan hari Jumat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan Allah sesatkan mereka dari hari Jumat. Jadi orang Yahudi itu tidak suka dengan hari Jumat. Kalau kita berkumpul di hari Jumat itu hasad orang Yahudi. Kemudian yang kedua, tentang peralihan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Enggak suka. Kenapa sudah bagus-bagus ke Baitul Maqdis? Itu kan kiblatnya para nabi. Kiblatnya semua para nabi ke Baitul Maqdis. Kenapa pula anda berbalik pula ke Baitullah Al-Haram kau sendirian? Semua para nabi ke Baitul Maqdis. Hasad mereka. Padahal itu perintah Allah, dan mereka tahu Nabi SAW di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga, dan ucapan kita di belakang iman, amin. Di belakang imam ketika ibu salat, amin. Artinya amin itu, ya Allah, kabulkan doa kami. Karena ketika sebelum kita mengucapkan kalimat amin, apa doanya? Ghairil maghdub. Di situ ada kalimat maghdub. Jangan kau, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Orang Yahudi tahu maksud yang dimurkai siapa? Mereka. Ketika kaum muslim mengatakan, ya Allah ijabahlah kami, jangan mengikuti orang-orang yang kau murkai, makanya orang Yahudi marah. Orang Yahudi hasad dengan ucapan amin itu. Berarti hasadnya Yahudi karena 3 perkara di sini. Hari Jumat, kemudian kiblat, kemudian ucapan amin. Dari sini kita tahu bahwa di antara faedahnya pengalihan kiblat itu untuk apa? Membuat marah orang Yahudi. Membuat marah orang Yahudi. Yang kedua, imtihanul mu'min. Ini juga ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian bagi orang-orang yang beriman, karena memang berat mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram, itu berat sekali. Makanya kemudian ini ujian. Mau enggak mereka menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan sami'na wa ata'na? Maka keimanan mereka diuji, karena banyak para sahabat yang kemudian saya katakan tadi akhirnya meragukan ajaran Rasul. Oh, Islam kok agama Islam yang jadi gimana ceritanya? Maka diuji mereka. Ya. Kemudian juga yang ketiga, bahwa dengan kita tidak mengarah ke kiblatnya Yahudi, kemudian kita mengarah kepada kiblat kita sendiri, menunjukkan di sini apa? Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyelisihi orang kafir. Kalau bisa kita selisihi orang kafir. Kemudian juga yang keempat, bahwa setiap perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu sebuah nikmat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat kala itu untuk mengalihkan kiblat, ini sebuah nikmat bagi kaum muslimin. Karena dalam setiap perintah itu pasti ada kemaslahatan, sebagaimana dalam setiap larangan itu pasti ada kemadaratan. Itu kaidah. Setiap perintah pasti ada maslahatnya. Setiap larangan pasti ada madaratnya. Makanya yang ini diperintah, yang itu dilarang. Kemudian juga yang kelima, Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan nabinya, memuliakan umatnya. Dengan cara apa? Diutusnya seafdal-afdal nabi, diturunkan seafdal-afdal kitab, dan diarahkan seutama-utama kiblat. Jadi Rasul hendak memuliakan Rasul dan umatnya dengan diutusnya nabi terbaik, kitab terbaik, dan kiblat terbaik. Karena Masjid Al-Haram jauh lebih baik dibandingkan Masjidil Aqsa kan. Karena memang Masjidil Haram itu adalah masjid yang pertama kali dibangun sebelum Masjidil Aqsa. Jaraknya berapa tahun? 40 tahun. Masjidil Haram dulu dibangun, baru kemudian Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelahnya. Jadi duluan Masjidil Haram. Apalagi Masjidil Haram itu tempat awal Nabi Adam beribadah di situ. Artinya belum ada manusia yang beribadah, disitulah tempat awal beribadah. Allah diibadahi oleh manusia. Kemudian juga di antara nikmatnya adalah di mana di sini ada syariat mansukh, ada syariat penghapusan, dan tidaklah
syariat itu dihapus kecuali dengan yang lebih baik. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Bahwa apabila tidak ada satupun ayat yang menghapus ayat yang lain, kalaupun ada, maka pasti ayat yang menghapus itu lebih baik dibandingkan ayat yang dihapus atau semisal. Nah, ketika kemudian peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Al-Haram tentu akan lebih baik kondisinya, lebih afdol lagi dibandingkan sebelumnya ketika menghadap Baitul Al-Maqdis. Kemudian juga di antara faedahnya adalah di sini ikhtibar. Apakah kaum muslimin mau taat dengan perintah Allah ataukah tidak taat dengan perintah Allah? Karena Allah mengatakan fala wa rabbuka la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu mereka belum dinyatakan beriman sampai mereka berhukum kepadamu ya Muhammad terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan tidak terdapat dalam jiwa mereka keraguan terhadap putusanmu, dan mereka menerima dengan betul-betul penerimaan. Jadi ini ujian yang berat bagi para sahabat untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil petik. Kalau tadi hikmah, sekarang pelajarannya. Ya. Pelajaran dari peralihan kiblat. Ada yang mengatakan bahwa peralihan kiblat itu yang pertama kali terjadi di salat asar. Nabi SAW ketika diperintahkan mengarahkan kiblat dari Baitul Maqdis itu sedang salat asar. Dan salat asar itu disebut salat wusta. Salat yang dikatakan dalam Al-Qur'an hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta, itulah salat asar. Di salat inilah Rasul pertama kali kemudian mengarahkan kiblat tahun kedua Hijriah, tepat di bulan Sya'ban. Ya, bulannya bulan Sya'ban, kemudian tahunnya di 2 Hijriah gitu ya. Lah Nabi SAW di situ diperintahkan. Lah kebetulan ketika Nabi SAW sudah menghadap Baitullah Al-Haram dan tidak lagi mengarah ke Baitul Maqdis, orang-orang Kuba belum tahu. Orang-orang Kuba itu belum tahu bahwa ada peralihan kiblat. Maka Rasul mengutus orang untuk ngasih tahu ke Kuba, orang yang sholat di Masjid Kuba itu, karena Masjid Kuba kan masjid yang pertama dibangun Nabi sebelum Masjid Nabawi. Tetapi keutamaannya tentu lebih besar Masjid Nabawi dibandingkan Kuba. Tapi itulah masjid pertama yang dibangun Nabi. Lah yang menyampaikan peralihan kiblat ke Masjid Kuba itu ketika itu sedang sholat subuh. Jadi para sahabat sedang sholat subuh. Rakaat pertama mereka menghadap Baitul Maqdis. Ketika masuk ke rakaat kedua, kemudian ada pemberitahuan dan mereka sedang sholat bahwa kiblat sudah dialihkan. Maka mereka berputar 180 derajat. Berputar sedang ruku. Dalam posisi ruku mereka berputar. Yang tadinya menghadap Baitul Maqdis akhirnya membelakangi Baitul Maqdis, karena yang satu di sana, yang satu di sini, ya kan, 180 derajat tadinya kan, mutar ketika ruku. Akhirnya kemudian mereka merasa bersalah, macam mana dengan rakaat pertama yang kami menghadap Baitul Maqdis, dan macam mana pula dengan rakaat yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwa tidak akan Allah sia-siakan salatnya. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan baik rakaat pertama yang menghadap ke Baitul Maqdis ataupun rakaat kedua yang menghadap Baitullah Al-Haram, tetap dua-duanya ada pahalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya di sini pertama bahwa termasuk sifat dari sifat-sifat orang yang beriman adalah tidak boleh ada keraguan dengan perintah Allah dan Rasul.
Tidak boleh. Ibu jangan ragu-ragu. Kalau sudah Allah yang perintahkan, sami'na wa ata'na. Kalau Allah yang melarang, tinggalkan, sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada keraguan. Makanya kemudian ada satu kisah di zaman Rasul itu. Ketika Nabi SAW datang kepada Zainab bintu Jahsin, Zainab bintu Jahsin, untuk melamarkan melamarkan kepada anak angkat Rasul, namanya Zaid ibn Haritha. Tiba-tiba kemudian Zainab menolak. Dikiranya Rasul meminang untuk dirinya, tapi rupanya untuk anak angkatnya Zaid. Tetapi kemudian turun ayat. Atas penolakan Zainab itu turun ayat. Apa ayatnya? Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan sebuah perkara, tiba-tiba ada kebingungan dalam hati. Tidak boleh, karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Akhirnya ketika turun ayat ini, maka Zainab pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau aku harus menikah dengan Zaid, ya sudah, karena ini perintah Allah dan juga perintah Rasul. Menikahlah Zaid dengan Zainab, walaupun tidak lama. Kemudian Allah memerintahkan Zainab atau Zaid untuk menceraikan Zainab. Ketika habis masa iddahnya, Allah perintahkan Rasul untuk menikahi Zainab, menikahi bekas istri anak angkat. Untuk apa? Untuk membatalkan tradisi jahiliyah bahwa anak kandung itu sekedudukan dengan anak angkat. Beda. Anak kandung beda dengan anak angkat, karena anak kandung itu ada pertalian banyak. 1 mahram, 2 wali, 3 waris. Kan itu ya. Kalau anak angkat 3-3-nya tidak bisa. Anak angkat itu tidak ada hubungan mahram, kecuali kalau seandainya dicarikan jalan mahramnya, seperti disusui atau dinikahkan dengan keluarga yang ada mahram, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada hubungan, tidak ada hubungan waris. Anak angkat walau diambil dari bayi sekalipun tidak ada hubungan waris, nggak dapat waris kecuali hibah. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada hubungan wali. Jadi kalau anak perempuan, anak angkat, tidak bisa bapak angkatnya menikahkan. Siapa yang menikahkan? Kalau dia tidak punya bapak, maka Rasul mengatakan fasultanu waliyun mala waliyana. Berarti yang menikahkan sultan, penguasa, dalam ini Pak Kuala sebagai perwakilan penguasa. Ya. Ini yang pertama. Dalam ayat ini bahwa Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasul untuk al-imtithalu bi amrillah wa rasulihi dunat taraddudi. Berusaha melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan-raguan. Yang kedua, at-tarabut al-wathiq bainal kiblataini wa bainal masjidaini. Ketika Nabi SAW kemudian sewaktu-waktu mengarah ke Baitul Maqdis, tiba-tiba Allah perintahkan kemudian mengarah ke Baitullah Al-Haram supaya ada ikatan kuat antara 2 kiblat dan 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau hari ini berlaku hari ini, ketika Masjidil Aqsa kemudian diserang dan hendak dirobohkan, maka kita tidak bisa diam. Itu kan tanggung jawab orang Palestina. Oh tidak, Masjidil Aqsa itu tanggung jawab semua kaum muslimin, termasuk kita. Kenapa? Karena ada hubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa hubungannya? Dua-duanya pernah jadi kiblat. Dua-duanya pernah menjadi kiblat kita kaum muslimin. 3 tahun di Mekah, 16 bulan di Madinah. Bahkan dari tempat itu Nabi SAW berakhir Isra dan bermula Mi'raj dan berakhir Mi'raj kemudian kembali ke Mekah. Jadi ada hubung kait di situ. Jangan kita katakan itu urusan orang Palestina. Itu urusan kita semua di sini. Tanggung jawab kita semuanya.
Kemudian yang ketiga, hubbu Rasulillah SAW li bait al-haram. Di sini ada isyarat kecintaan Rasul kepada Baitullah al-Haram. Makanya Rasul ingin pindah kiblat itu dipindahkan, menunjukkan kecintaan Rasul kepada Mekah. Makanya ketika Nabi SAW terusir dari Mekah, kemudian naik ke atas ketinggian, apa kata Rasulullah? Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Rasul, demi Allah, engkau sebaik-baik bumi Allah, engkau adalah bumi yang dicintai Allah kepada Allah. Kalau seandainya kaumku tidak mengeluarkan aku atau tidak mengusirku, aku tidak akan keluar. Menunjukkan kecintaan Rasul kepada Mekah. Makanya Rasul ingin kiblatnya dialihkan dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, dan Allah kabulkan dengan menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kemudian yang keempat, bahwa kiblat annal qiblata linnasi jami'an sarat wahida, bahwa dengan peralihan kiblatnya kaum muslimin dari Baitul Al-Maqdis ke Baitul Al-Haram menjadi ikatan kuat persatuan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mereka sudah tidak lagi berhajat kepada kiblatnya Yahudi. Menunjukkan persatuan kuat dimanapun kaum muslimin berada, entah di baratnya, di timurnya, di selatannya, di utaranya. Kalau mereka sholat, maka semua harus mengarah ke Baitul Al-Haram. Dan ini adalah tauhidul muslimin, persatuan kaum muslimin. Macam mana caranya coba? Kaum muslimin itu banyak di mana-mana. Ya dengan cara kiblat itulah yang menyatukan mereka. Kita bukan menyembah batu, tidak. Kiblat itu hanya untuk kiblat saja. Tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kelima, fadlul ummatil Muhammadiyah. Faqad ja'alaha Allahu khairal umam wa ikhtara laha asyraf qiblah wa ja'alahu ummatan wasata bainal umam. Keutamaan umat Nabi, Allah jadikan sebaik-baik umat, Allah pilihkan semulia-mulianya kitab, dan Allah jadikan umat pertengahan. Dan yang keenam, bahwa ketika Nabi SAW annal abda idza amila al-amala bi suratin syar'iyyatin fi hinihi bari'at dhimmatahu wa in taghayyara al-hal ba'da dhalik. Jadi seorang hamba apabila mengamalkan sebuah amalan dalam bentuk amalan syar'i, walaupun pamannya kan sudah dihapus dan dia tidak tahu, maka bukan tanggung jawab dia lagi. Seperti orang yang sholat menghadap Baitul Al-Maqdis padahal kiblat sudah diarahkan, kan dia kan tidak tahu masalahnya, maka itu bukan tanggung jawab dia lagi. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang tadi. Dan yang terakhir, bahwa orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, mereka tidak akan redha. Mereka selamanya tidak akan redha dengan pengalihan kiblat itu, dan mereka akan senantiasa hasad. Ya, bahkan bukan hanya pengalihan kiblat, seluruh syariat Islam mereka tidak akan redha. Karena Allah yang mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sampai engkau mengikuti ajaran mereka, betul-betul mengikuti ajaran mereka. Sebagaimana mereka tidak mau berkiblat kepada kiblat kita, kita pun tidak mau berkiblat dengan kiblat mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah ada pembatas di sini. Keyakinan kita, keyakinan kita, keyakinan kalian, keyakinan kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara hikmah dari tahwilul kiblah, peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini saja yang bisa sampaikan. Sebelum saya buka pertanyaan, kita buka tanya jawab, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ketika terjadi peralihan arah kiblat di waktu sholat asar, itu kan di satu tempat yang dikenal sekarang jadi Masjid Qiblatain, itu mereka menghadap ke Baitul Maqdis, berarti imamnya berada di depan.
Nah, saat mereka diperintahkan untuk menghadap ke kiblat, itu berarti mereka memutar 180 derajat. Apakah saat itu imamnya berjalan ke depan atau bagaimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah tidak dijelaskan bagaimana kaifiahnya, ya. Apakah kemudian imamnya harus berjalan ataukah karena posisinya ketika ruku ketika itu. Dan tidak mungkin ruku dan sujud itu berjalan. Posisi berjalan itu adalah posisi berdiri. Kalau umpamanya kita sedang berdiri, sapnya sutrohnya, umpamanya kita jadikan orang sutroh, tiba-tiba orangnya pergi, di depannya ada sutroh, maka boleh kita melangkah tapi jangan berlebih dalam langkahnya, karena itu bisa mengganggu sholat. Sehingga kalau kita memahami secara logika, berarti mereka tetap berdiam diri di situ. Ya, cuman arahnya dibalik saja, karena kan dalam posisi ruku habis itu sujud tasyahud tidak mungkin berjalan, ya. Jadi berjalan itu dalam posisi berdiri, sehingga mereka tetap di tempat, cuman mereka berputar saja ketika ruku. Yang tadinya dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram itu yang lebih dekat pemahaman, wallahu a'lam. Coba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Karena ingin tanya tentang hikmah peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram tadi. Ada di sini salah satunya disebutkan keutamaan umat Nabi itu adalah semulia-mulia dan sebaik-baik umat dan tengah-tengahnya. Yang Anda ingin tanyakan, yang di tengah-tengahnya itu seperti apa? Syukron. Ya, maksudnya itu sebenarnya pembahasannya nanti ayat setelahnya. Ya, ayat setelah ayat ini Allah menjelaskan bahwa umat Islam itu waja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kalian umat pertengahan. Maksudnya pertengahan itu tidak ekstrim dan tidak meremehkan. Orang-orang Yahudi ekstrim mereka. Orang Nasrani pula meremeh-remehkan. Maka Islam tidak seperti ekstrimnya Yahudi dan tidak meremeh-remehkan orang Nasrani, atau terbalik, dalam hal-hal yang lain Nasrani pula ekstrim, Yahudi pula meremehkan. Kita tengah-tengah. Contoh yang mudah, wanita haid. Wanita haid, orang-orang Yahudi menganggap wanita itu najis, tidak boleh tidur satu kamar, dia harus punya kamar sendiri. Kemudian kalau makan pakai piring sendiri, pakai meja sendiri, tidak boleh bersentuhan sampai dia suci. Itu kan ekstrim namanya, ya kan, terlampau keras, gulu, ya. Orang Nasrani pula meremehkan, boleh menggauli orang yang sedang haid, melakukan hubungan suami istri boleh. Orang Nasrani tidak ada larangan. Maka Islam tengah-tengah, tidak mengatakan wanita haid najis, tapi juga tidak boleh melakukan hubungan, hanya boleh bercumbu saja, tapi tidak boleh melakukan hubungan. Dia tengah-tengah di situ. Itu contoh lah. Ketika orang-orang Yahudi meremehkan tentang Isa bin Maryam, bahwa Isa itu anak zina, ibunya juga pezina. Nasrani pula ekstrim, terlalu hulu, mengatakan Isa itu Tuhan, ya, satu di antara tiga Tuhan, bahkan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Itu kan hulu namanya. Maka Islam tengah-tengah, tidak mengatakan Isa anak zina sehingga meremehkan seperti Yahudi, tidak juga mengatakan Isa anak Allah, hanya ekstrim seperti Nasrani. Maka Islam tengah-tengah, mengatakan Isa adalah Rasul Allah dan bukan anak zina. Itu namanya tengah-tengah. Dan pertengahan Islam itu bukan hanya antar umat beragama, tidak, bahkan antar umat seagama. Dalam hal ini antara ahli sunnah dengan khawarij dan juga murjiah, atau dengan firqah-firqah sesat yang lainnya. Ketika orang-orang khawarij mengatakan para pelaku dosa besar itu kafir di dunia, umpamanya ada orang berdusta, ada orang ghibah, ada orang riba, bagi orang khawarij kafir. Ibu kalau ghibah kafir, ibu kalau makan riba kafir. Itu bagi orang-orang khawarij. Dan kalau mati kekal di neraka, nggak akan keluar.
Lain pula dengan Murji'ah. Murji'ah malah tidak masalah. Ibu mau riba, mau dusta, mau apa nggak apa-apa. Imannya nggak pengaruh. Yang satu meremehkan, yang satu pula hulu. Maka ahli sunnah tengah-tengah. Para pelaku dosa besar tidak kafir, dia tetap mukmin tapi kurang imannya. Kurang imannya. Dan kemudian tidak juga mengatakan tidak mempengaruhi imannya. Justru imannya terpengaruh. Karena iman itu bertambah kalau dengan taat dan berkurang kalau dengan maksiat. Itulah di situ pengaruhnya iman. Maka ahli sunnah tengah-tengah, itu contohnya seperti itu. Itu namanya tengah-tengah. Ya. Ataupun dalam masalah para sahabat. Orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan para sahabat. Kafirkannya para sahabat. Pokoknya tidak ada satupun sahabat kecuali kafir. Kecuali hanya beberapa sahabat yang mereka hitung dengan jari setelah sepeninggalnya Nabi. Termasuk Abu Bakar mereka kafirkan, Umar mereka kafirkan, Utsman mereka kafirkan. Hanya Ali yang enggak dikafirkan. Tapi sebagian firqah yang lainnya hulu, ya, bahkan sampai kemudian mengagung-agungkan para sahabat, sampai ke taraf menuhankan, seperti orang-orang yang menganggap Ali itu Tuhan. Namanya Syiah Ilahiyah, mengatakan Ali itu Tuhan. Ya, satu mengkafirkan, satu menganggap Tuhan, kan gitu. Nah, kita tengah-tengah. Sahabat bukan Tuhan. Dan kita tidak bisa mengkafirkan para sahabat. Nah, itu contoh arti tengah-tengah di situ. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz ini ada titipan pertanyaan, tapi pertanyaannya sedikit di luar tema. Ustaz, apakah boleh sholat tahajud kalau kita belum tidur sama sekali? Apakah seorang boleh tahajud belum tidur? Boleh, tidak masalah. Tapi kurang afdol. Kalau bolehnya boleh. Witir sebelum tidur aja boleh. Ya, jadi tahajud boleh, tidak ada masalah. Tapi afdolnya adalah tidur dulu. Karena tidak ada syarat kalau tahajud harus tidur, tidak. Maksudnya afdolnya itu tidur supaya kita punya tenaga, gitu maksudnya ya. Kalau melakukan tahajud di sepertiga malam akhir kan itu waktu-waktu ngantuk. Kalau kita kurang tidur kan nanti melamun pula, iya kan? Apa yang diucapkan di situ nantinya malah tidur berdiri jadinya kan. Jadi sebaiknya tidur. Tapi kalau tidak tidur, mungkin dia hantam paginya sampai malam, sampai sore lihat tidur kan. Kan ada tuh orang yang tidur dari pagi, duhur, sholat, tidur lagi. Sampai asar bangun, sholat, tidur lagi. Sampai maghrib. Wah, ini tukang tidur nih. Ya, kan banyak stoknya tuh. Berarti malamnya dia nggak bisa tidur tuh kan. Dia kepengen tahajud tapi nggak bisa tidur. Apa kemudian tidak boleh tahajud? Boleh kan gitu. Nggak masalah gitu. Tapi kalau dia tidur dulu lebih afdol. Lebih afdol. Dan tahajud itu sudah saya jelaskan, dia berbeda dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail tidak mesti tahajud. Qiyamul lail itu ya namanya menghidupkan malam, bisa dengan berwudu, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran, bisa tafakur gitu ya. Tapi kalau tahajud itulah maksudnya salat yang dilakukan Rasul 11 rakaat. Rasul tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Adapun riwayat yang Nabi SAW mengatakan 13 rakaat gitu ya. Berarti yang 2 rakaatnya ini diperselisihkan para ulama, apakah dia maksudnya qobliyah subuh ataukah ba'diyah isya ataukah muqaddimah salat tahajud. Nah, itu kan itu masalah khilaf ulama lah. Wallahu a'lam. Ya. Oke, di sini pertanyaan yang pertama, ada hadiah, ada kuis. Siapa yang pertama kali sahabat yang sholat menghadap kiblat? Fadhal. Bara ibn Ma'rur. Ahsanti, Masya Allah. Siapa yang ngambil nih? Bara ibn Ma'rur. Ya. Baik. Di dalam Al-Quran
Allah memberitahu bahwa semata-mata Rasul nanti ketika mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram, maka sayaqulu sufaha, maka orang-orang yang kurang akal itu mereka akan berkata macam-macam. Ada 3 kelompok menurut ahli tafsir yang dimaksud sufaha itu. Siapakah 3 kelompok yang dikatakan sufaha, orang-orang yang pendek akal itu? Siapa? Tuh boleh. Oke. Orang Yahudi. Yang kedua, Yahudi Nasrani sama aja. Musyrik. Yang ketiga munafik. Harusnya dapat separuh ini kan. Allah apalah kasih semua. Ya. Fadhal. Taib. Sebutkan berapa lama Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Belakang. Ya pokoknya sebutkan semuanya. Di Mekah berapa tahun, di Madinah berapa tahun? 3 tahun. Di Mekah 3 tahun, di Madinah? Gimana? Pindah lagi. 3 tahun di 16 di? Ini potong jadi 2 nih. Masalahnya 2 orang yang jawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, di antara hikmah sebutkan 3 saja. Kenapa Allah sampai mengalihkan kiblat? Hikmah peralihan kiblat 2 sajalah, nggak usah 3. Hikmahnya apa? Itu boleh. Untuk hikmahnya yang pertama membuat larang orang-orang Yahudi, dan kedua ujian bagi orang-orang Yahudi. Ahsanti, Masya Allah. Dapat 1. Kenapa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ada ikatan erat bagi kaum muslim? Apa yang mengikat erat Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram bagi kita kaum muslim? Yang belum jawab. Siapa? Nggak ada? Kenapa Masjidil Haram dan Aqsa itu ada erat kaitan dengan kita kaum muslimin? Siapa? Jangan dijawab. Tunjuk aja tangan, nanti dikasih mic. Ahsan, karena dua-duanya pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Baik, ahsan ya. Yang terakhir, di antara faedah, tadi kan hikmah, di antara faedahnya ya. Kan tadi saya sebutkan 7 tuh faedah peralihan kiblat itu. Sebutkan 1 saja. Faedahnya apa? Ya. Dari peralihan kiblat itu. Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ahsanti. Untuk menyelisihi orang Yahudi. Ini udah nggak corona padahal kasih masker. Ya. Tapi itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya bahwa tolong beradab, berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran
lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,